Dari Rile Silalahi ini sangat sering bertanya. Kita mau bacakan pertanyaannya. Mau tanya pendeta, mengapa wanita harus tunduk kepada suami? Apakah karena Tuhan sudah mengutuk Hawa? Sedangkan Adam pun sudah berdosa. Dan sebelum berdosa, istri tidak direndahkan. Silakan pendeta. Terima kasih. Saya mau tanggapi dulu bagian terakhir dari pertanyaan Ibu Rile Silalahi yang menyatakan sebelum berdosa istri tidak direndahkan. Sebenarnya sesudah berdosa pun tidak boleh merendahkan istri. Kan ada nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Alkitab. Contohnya, ya, bahwa kita tidak boleh merendahkan istri. Itu bukan perintah Allah untuk merendahkan istri. Kita baca yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, ini ayat hafalan siapa? Ayat hafalan suami atau ayat hafalan istri? Ayat hafalan istri biasanya. Tapi lebih banyak suami yang menghafal ini daripada istri yang menghafal mungkin. Karena suami berpikir istri harus begitu dong, kamu harus tunduk kepada saya. Tapi dia lupa dia punya ayat hafalan. Sebenarnya ayat hafalan suami itu adalah dalam ayat yang ke-25. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ayat ini tidak mengatakan bahwa suami itu merendahkan istri. Justru ini nasihat suami, kasihilah istrimu. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu kemudian istri tunduk kepada suami itu seperti bagaimana? Dalam ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apakah Yesus Kristus itu apakah Yesus Kristus itu kejam? Apakah Yesus Kristus itu adalah pribadi yang diktator? Tidak. Jadi Alkitab tidak menggambarkan, pokoknya saya bilang apa, kamu menurut, kamu tidak punya hak bersuara, kamu tidak bisa ngomong apa-apa, kamu tidak bisa membuat keputusan, kamu tidak boleh membuat pilihan. Apa yang saya katakan, kamu lakukan. Hari ini kau pakai baju warna merah, kau pakai baju warna merah. Besok kau pakai baju warna hijau, pakai warna hijau. Kamu tidak boleh melawan. Ayat ini sama sekali bukan berbicara tentang hal demikian. Karena pada waktu dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Bukan tunduk kepada Kristus dalam hal Kristus digambarkan sebagai sosok yang semena-mena. Tetapi Kristus digambarkan sebagai sosok yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Kristus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Karena dia adalah Allah. Ia mengasihi kita dengan sungguh luar biasa. Jadi inilah hubungan yang seharusnya terjadi antara suami dan istri. Bukan merendahkan istri, bukan memperlakukan dia dengan semena-mena, tetapi mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bagaimana dengan Adam dan Hawa? Ya. Coba kita baca apa yang terjadi di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa tertangkap basah telah memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga
Tolong buka ayat ini, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kejadian Ya. 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terima kasih. Ayat ini tidak mengatakan ia harus berkuasa atasmu, tapi ayat ini mengatakan ia akan berkuasa atasmu. Jadi ayat ini bukan sebuah preskripsi, tapi ayat ini adalah sebuah deskripsi. Ini bukan sebuah perintah kepada Adam untuk betul-betul berkuasa atas Hawa. Tapi ayat ini menggambarkan bahwa setelah jatuh dalam dosa, secara alami inilah yang akan terjadi. Bahwa dalam ayat yang ke-16 tadi dikatakan ia akan berkuasa atasmu secara alami. Itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana dengan Hawa, dengan Adam? Adam pun mendapatkan sejenis suatu hukuman yang diberikan kepadanya, tetapi di dalam hukuman itu pun ada berkat. Contohnya kita baca di dalam ayat yang ke-17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Coba kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Kita mulai dengan ayat yang ke-16 tadi. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anaknya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya istri saya pada waktu mengandung dan melahirkan 2 orang anak kami. Itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, sebelum dosa masuk, apakah Tuhan tidak memerintahkan kepada Adam dan Hawa dan berkata kepada mereka untuk beranak cucu? Apakah rencana Allah bahwa hanya Adam dan Hawa saja yang akan ada di atas dunia ini? Tidak. Kalaupun dosa tidak masuk ke atas dunia, Allah telah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu, dan perintah itu diberikan pada hari yang ke-6 pada saat penciptaan itu, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan. Sekarang apa bedanya sebelum dan sesudah dosa masuk? Yang pertama kita lihat apa yang sama. Yang sama adalah baik sebelum maupun sesudah dosa masuk, maka Hawa atau perempuan pada saat telah menikah akan mengandung, lalu kemudian melahirkan anak. Baik sebelum maupun sesudah dosa. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah setelah dosa masuk, maka yang dialami pada saat mengandung itu adalah sebuah keadaan yang susah payah, sangat banyak. Lalu waktu melahirkan juga akan dengan kesakitan. Itulah yang terjadi setelah dosa masuk. Jadi keadaan atau apa yang terjadi adalah sama, yaitu mempunyai keturunan, tetapi setelah dosa masuk, maka itu terjadi dengan susah payah dan sangat kesakitan. Coba kita datang kepada hal yang lain, ayat 17.
ayat 17 dikatakan di sana, dengan bersusah payah, ini kepada Adam, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Pertanyaannya, sebelum dosa masuk, apakah Adam tidak bekerja? Bekerja harusnya. Bekerja. Iya. Karena dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi pada waktu dosa belum masuk, waktu mereka mengusahakan dan memelihara taman itu tidak dilakukan dengan susah payah dan dengan berpeluh seperti yang terjadi setelah dosa masuk. Jadi apa yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan, yaitu bekerja, sama bekerja. Tapi bedanya setelah dosa masuk, maka pekerjaan itu dilakukan dengan susah payah dan berpeluh. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Pertanyaannya, apakah sebelum dosa masuk, mereka tidak makan? Mereka makan. Buah-buahan diberikan kepada mereka dan biji-bijian. Apa bedanya makanan sebelum dosa masuk dengan makanan setelah dosa masuk? Sebelum dosa, mereka makan buah-buahan dan biji-bijian. Setelah dosa masuk, maka mereka harus bekerja dengan berpeluh, dengan susah payah, lalu mendapatkan makanan yang tidak sebaik apa yang mereka dapatkan pada waktu mereka belum jatuh di dalam dosa. Karena di sini dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Bersusah payah. Jadi itulah yang terjadi. Sekarang kita datang kembali kepada ayat yang ke-16 yang mengatakan, suamimu, ini kepada Hawa, ia akan berkuasa atasmu. Ini perhatikan baik-baik. Ia, suamimu, akan berkuasa atasmu. Pertanyaannya, sebelum dosa masuk, apakah ada sebuah tatanan hubungan antara suami dan istri? Ada. Setelah dosa masuk, tetap ada sebuah tatanan hubungan antara suami dan istri. Sekarang bagaimana tatanan hubungan antara suami dan istri sebelum dosa masuk? Sebelum dosa masuk, yang dijadikan terlebih dahulu adalah Adam. Lalu kemudian Hawa. Yang pertama dijadikan adalah laki-laki, lalu kemudian pada waktu perempuan itu diciptakan, Adam bangun dari tidurnya, dia katakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-23, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya. Dan di dalam ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi di situ menggambarkan sebuah tatanan hubungan, bahwa perempuan itu diciptakan dengan atau dari tulang rusuk yang diambil dari laki-laki, bukan supaya ia menginjak-injak laki-laki itu, bukan juga supaya dia diinjak-injak oleh suaminya, tetapi supaya ia berada di samping suaminya sebagai seorang penolong yang sepadan, merupakan kawan sejawat yang setara di hadapan Allah, walaupun fungsi mereka masing-masing itu berbeda. Makanya diciptakan yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Tidak dua-duanya laki-laki, atau tidak dua-duanya perempuan. Kenapa?
Karena ada yang dilakukan laki-laki yang tidak bisa dilakukan perempuan, dan ada yang dilakukan perempuan dan tidak bisa dilakukan laki-laki. Tetapi pada waktu Allah mempersatukan mereka, maka mereka saling melengkapi. Itulah suatu rumah tangga, suami dan istri, dengan fungsi yang berbeda-beda. Kira-kira apa fungsi dari Adam? Kalau kita mau berbicara panjang, ada banyak petunjuk dalam Kejadian pasal yang kedua, bahwa Adam mempunyai sebuah fungsi atau mempunyai sebuah peranan sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Pada waktu saya katakan pemimpin, saya tidak berbicara tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah dalam kedudukan mereka. Tapi saya sedang berbicara, dan Alkitab sedang berbicara tentang peran mereka. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, itu peranannya. Bukan kalau suami itu adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga, maka ia lebih tinggi dari istri, tidak. Tapi itu adalah peranan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan mereka itu setara di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dua-duanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan hanya laki-laki yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, perempuan juga. Karena dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan diciptakannya mereka, manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi di dalam kesetaraan mereka di hadapan Allah, dalam peranan yang sama yang diberikan bagi mereka untuk menguasai bumi dan berkuasa atas segala makhluk ciptaan yang ada di atas bumi ini, tetap mereka diberikan fungsi masing-masing yang berbeda. Salah satu contoh adalah dalam Kejadian pasal yang kedua, pada waktu dikatakan dalam ayat yang ke-16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu. Pada waktu itu dikatakan ini diberikan kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya pastilah engkau mati. Di mana Hawa? Loh, penciptaan Hawa itu kan dalam cerita Kejadian 2 itu terjadi mulai ayat yang ke-19 seterusnya sampai ayat yang ke-25. Ada indikasi bahwa pada waktu ini diberikan, perintah ini diberikan kepada Hawa, kepada Adam, maksud saya, kepada Adam, dengan catatan Adam akan membagikan dan memberitahukan perintah Allah ini, dan Allah juga bisa akan memberikan perintah lagi kepada mereka. Tetapi pada awalnya diberikan ini kepada Adam. Ada suatu peranan, ini masalah rohani, sebagai pemimpin rohani di dalam rumah tangga. Coba saja kita bayangkan dalam Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kan Hawa yang makan itu buah, lalu kemudian dia berikan itu kepada Adam, dan Adam memilih untuk mengikuti Hawa daripada dia mau mengikuti Tuhan. Ya, banyak di antara kita tentu mengerti mengapa dia lakukan itu. Mereka kemudian mendapati diri mereka telah berdosa, mereka telanjang, bersembunyi di balik pohon-pohonan, mereka mengambil daun ara lalu membuat cawat menutupi kemaluan mereka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada waktu Allah masuk ke dalam taman itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi, Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Padahal Tuhan tahu siapa yang makan itu buah lebih dulu, yaitu Hawa, toh, yang makan lebih dulu. Tapi siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, dalam hal ini Adam, dan berfirman kepadanya, di manakah engkau?
Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan katakan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau artinya dia sendiri ya, singular, dalam hal ini adalah Adam, engkau telanjang. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kapan? Tuhan katakan, apakah engkau sudah makan itu buah yang aku larang engkau makan? Kapan Tuhan katakan engkau jangan makan? Itu di Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tuhan katakan kepada Adam. Lalu kemudian Hawa mengetahuinya juga. Berarti Adam memberitahukan kepada Hawa. Makanya Hawa bisa menjawab pula, oh semua boleh kami makan, tapi yang ini tidak boleh kami makan. Hawa katakan, jadi Hawa tahu. Tetapi waktu Tuhan masuk ke dalam taman itu, berjalan-jalan pada waktu hari sejuk, kata Kejadian 3 ayat 8. Yang dia cari Adam, di mana ini pemimpin rohani ini? Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah, sesuai dengan beberapa petunjuk, sebenarnya masih luas pembahasan ini, ada petunjuk yang cukup jelas bahwa dalam kesetaraan mereka sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebelum dosa masuk, masing-masing mereka telah diberikan tugas dan tanggung jawab yang unik yang diberikan kepada mereka, dan dengan dipersatukannya mereka ini, maka tugas dan tanggung jawab yang unik yang diberikan kepada masing-masing mereka saling melengkapi, sehingga mereka menjadi suatu pasangan suami istri yang sangat ideal sebelum dosa masuk di atas dunia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi yang tadinya sebelum dosa masuk, hubungan antara Adam dan Hawa ini adalah hubungan yang setara di hadapan Allah dengan fungsi yang berbeda-beda. Begitu dosa masuk, maka kepada Hawa dikatakan akan terjadi, bukan harus terjadi. Karena kalau itu adalah sebuah perintah Tuhan, pokoknya harus demikian, maka orang bisa salah mengerti. Bisa terjadi pelecehan dalam rumah tangga, KDRT, penganiayaan, bullying, dan segala sesuatu. Kalau menganggap ayat ini adalah, lihat, kamu betul-betul harus berada di dalam kuasaku, karena dikatakan aku akan berkuasa atasmu. Sudah terjadi ada begitu banyak penyimpangan dalam pemahaman ayat ini, sehingga banyak istri atau ibu rumah tangga yang menderita. Sekalipun Allah katakan demikian, Allah tidak katakan ini harus terjadi, tapi Ia katakan ini akan terjadi. Dan betul, ada banyak sekali yang telah menjadi korban di dalam rumah tangga. Tetapi untung saja, firman Allah sangat jelas mengatur bagaimana tatanan hubungan suami istri sekalipun kita sudah hidup dalam dosa. Dan itulah yang dikatakan modelnya itu dikatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, yang sudah kita baca mulai ayat yang ke-22, 23, 24, 25, dan selanjutnya. Ya. Jadi betul-betul Allah mau inilah yang terjadi dalam rumah tangga. Bukan seperti pandangan melalui kacamata orang yang melihat bahwa laki-laki itu atau suami itu pokoknya apa saja yang dia bilang harus ikut. Itu tidak pernah disarankan oleh Alkitab seperti demikian. Mungkin sudah kepanjangan ya, Ibu Rile Silalahi, tapi kurang lebih demikian. Terima kasih.